Rekan-rekan mahasiswa ilmu komunikasi yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang ekonomi politik media. Secara lebih khusus, kita akan memfokuskan kajian kita dengan mengkaji integrasi horizontal dalam ekonomi politik media. Kata kunci yang akan muncul dalam pembahasan kita adalah pertama, integrasi horizontal, yang kedua adalah spasialisasi. Nah, sebagai pengantar, kita sudah belajar pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa ekonomi politik itu diarahkan pada kepemilikan, kontrol, dan kekuatan operasional pasar media. Jadi, sekali lagi, ekonomi politik media itu kajiannya berfokus kepada kepemilikan, kontrol, dan kekuatan operasional pasar media. Maka, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, ini akan menyangkut pada tiga hal, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, karakter utama pendekatan ekonomi politik media adalah bahwa bahwa pendekatan ekonomi politik media menyatakan bahwasanya produksi media akan ditentukan nilai isi media yang sangat beragam, diversity, di bawah kondisi tekanan ekspansi pasar yang ditentukan oleh interes atau kepentingan ekonomi politik pemodal dan pembuat kebijakan media. Misalnya, di era digital saat ini, industri media cetak menurun, maka kemudian pemilik industri media cetak beberapa sudah mulai menutup lini media cetaknya dan mengarahkan bisnisnya ekspansi ke pasar digital. Ekspansi ini bisa dilakukan dengan pertama, membuat media baru, artinya benar-benar situs berita baru. Yang kedua, meneruskan dari versi cetaknya, atau yang ketiga dengan mengambil alih perusahaan-perusahaan situs berita yang sudah eksis. Nah, ketika kita membincang tentang ekonomi politik, konsep yang tidak bisa kita lupakan adalah spasialisasi. Apa itu spasialisasi? Spasialisasi adalah proses untuk mengatasi ruang dan waktu, space and time, memetakan sejauh mana media mampu menyajikan produknya ke hadapan pembaca, pemirsa, maupun konsumen dengan batasan ruang dan waktu. Jadi, media berusaha untuk mengatasi batasan ruang dan waktu. Contoh misalnya, di era digital kayak seperti ini, industri televisi konvensional yang selama ini selalu berpegang teguh pada programming yang sudah tertata berhadapan dengan perusahaan over the top OTT yang menyediakan video on demand bagi para konsumennya. Spasialisasi ini harus dipahami bahwa ruang itu tidak hanya bermakna geografis, namun juga demografis. Aspek ini di mana struktur kelembagaan suatu media memiliki peran yang penting dalam memenuhi networking atau jaringan dan kecepatannya untuk menyampaikan produknya ke publik. Artinya, spasialisasi bisa dipahami sebagai proses perpanjangan institusional media melalui bentuk korporasi dan besarnya badan usaha media. Kita lihat misalnya, konglomerasi perusahaan media di Indonesia, mereka lebih punya modal yang kuat sehingga mereka mengembangkan atau melakukan ekspansi bisnis mereka. Nah, yang kita diskusikan hari ini adalah integrasi, yaitu integrasi horizontal. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas integrasi vertikal. Berbeda dengan integrasi vertikal, integrasi horizontal dalam kajian ekonomi politik media itu merujuk pada fenomena di mana korporasi atau perusahaan media memiliki sekaligus beberapa bisnis yang lain yang tidak ada hubungannya dengan bisnis media.
seperti hotel, rumah makan, dan lainnya. Contoh misalnya, di Indonesia, kelompok Kompas Gramedia, mereka berekspansi di bisnis perhotelan melalui jaringan Santika dan Amaris. Bisnis Indonesia dengan jejaring Sahid hotelnya. Ini adalah contoh bagaimana perusahaan media mengembangkan bisnis non-media. Dan ini juga dijumpai dalam perusahaan-perusahaan media yang lain. Implikasinya apa, teman-teman? Kita bisa merujuk pemikiran dari Louis Althusser yang berpendapat bahwa media dalam hubungannya dengan kekuasaan menempati posisi strategis, terutama keanggapan bahwa media memiliki kemampuan melakukan legitimasi. Ambil contoh seperti ini, teman-teman. Ada sebuah hotel yang dimiliki oleh jejaring networking dari korporasi media. Hotel itu diprotes oleh warga di sekitarnya karena misalnya menyebabkan kegaduhan, menyebabkan pencemaran atau apapun. Ini hanya sebagai contoh. Kemudian masyarakat memprotesnya. Pertanyaannya, apakah media yang satu payung dengan hotel tersebut akan memberitakan? Tentu kecenderungannya adalah tidak. Mereka mungkin akan lebih berpihak kepada manajemen hotel ketika memberitakan kasus tersebut. Pada aspek ini, cover both side menjadi sebuah pertanyaan. Nah, dalam konteks negara, media merupakan alat negara yang bekerja secara ideologis membangun kepatuhan terhadap kelompok yang berkuasa. Ambil contoh misalnya, ketika ada periode kepemimpinan Presiden X misalnya. Presiden X ini didukung oleh pemilik media yang sekaligus sebagai ketua partai politik pengusungnya dalam pemilihan presiden. Apa yang terjadi? Presiden X ini tentu saja akan lebih banyak diberitakan positif oleh perusahaan-perusahaan media yang dimiliki oleh partai politik atau yang berhubungan dengan partai politik yang mengusungnya sebagai kandidat presiden. Demikian diskusi kita kali ini tentang integrasi horizontal dalam ekonomi politik media. Semoga bermanfaat.